Jadi kita lanjutkan baca matannya. Lanjutkan Kak Rudi. Matannya tadi. Fa iza arafta ini di atasnya. Ya. Ya ini apa namanya? Potongan dari muqaddimah kedua ya. Nah. Fa iza arafta li ibadatihi. Fa'lam. Jangan itu dulu Kak Rurik, yang di atasnya, matannya itu. Matannya dulu yang kita baca. Mana tadi? Fa'lam tadi, fa'lam. Fa iza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, di atasnya, di pucuk. Ada beda di pucuknya? Oh, bukan itu syarahnya itu. Yang di pucuknya kan ada anal ibadata la tusamma ibadata ma'a tauhidi. Kama anna sholati kama anna sholata la tusamma ya, sama dengan di atas tadi kan. Solatan illa ma'at-taharati. Baik, San. Nah, terus lanjutkan. Dakhala taraka syirku fayya fil ibadati fa tuh fasadat ini lagi. Oh, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Cukup ya. Nah, cukup di situ dulu. Nah, saya singkat saja. Baik. Fa iza arafta, apabila kamu sudah tahu, apabila kita sudah tahu bahwasanya annallaha khalaqaka, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, maka fa'lam, maka ketahuilah, belajarlah. Anal ibadata, bahwasanya ibadah itu tidaklah dikatakan ibadah ya, melainkan dibarengi dengan tauhid. Iya. Jadi ibadah ini dikatakan ibadah kalau tidak ada tauhid. Kalau nggak ada tauhid maka nggak dikatakan ibadah. Kama anna sholata, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali dengan taharah. Iya. Tidak dikatakan orang itu melakukan salat melainkan harus dibarengi dengan taharah. Fa iza dakhala syirku, apabila syirik itu masuk ke dalam ibadah maka fasadat, ya, maka ibadahnya batal, ibadahnya rusak. Sama seperti orang yang berhadas, kalau ya kal hadasi, sama seperti hadas iza dakhala fit taharah, pada apabila sama seperti orang yang berhadas apabila masuk dalam taharah. Ya, orang yang berhadas masuk pada taharah maka taharahnya batal. Orang yang ibadah masuk dalamnya syirik maka badannya batal, rusak. Ya. Itu batal ini Islamnya tergantung sama dengan batal wudu ya. Apa itu? Hukumnya. Oh, Islaman. Sama seperti itulah kalau batal wudu. Oh iya. Itu contohnya saja, permisalan ya, ilustrasi dari Syekh. Ya, orang yang berbuat syirik itu batal tauhidnya. Batal tauhidnya. Ya, orang yang atau batal ibadahnya. Artinya ibadahnya itu nggak diterima, nggak sah. Iya, nggak sah. Sama orang mau sholat,
Kalau dia berhadas, nggak bersuci, maka sholatnya tadi tidak sah. Itu contohnya, ilustrasinya begitu. Jadi batal kalau wudunya juga batal. iya, wudunya batal. Hadas tadi. Ya ada. Ya, kita baca keterangan Syekh. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Semoga bisa selesai ya keterangan ini. Iza aradta min hazil ayah, kalau kita ya, kalau sudah mengetahui ayat ini. Apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa anta minal insi, kita dari kalangan manusia. Dakhilun fi hadhil ayah, maka masuk dalam ya ayat ini. Wa aradta anna Allah khalaqaka abasan, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak menciptakan kita ya dengan sia-sia. Ini poin pertamanya. Poin pertamanya ini bahwasanya Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Atau khalaqaka litakula wa tashraba faqat. Ya, wa ta'isu fi hadzid dunya wa tashrahu wa tamrahu, lam yakhluqka lihada. Jadi poin pertama, Allah tidak menciptakan kita ya sia-sia. Allah enggak ciptakan kita untuk makan. Allah enggak menciptakan kita untuk minum. Allah enggak menciptakan kita hidup di dunia ini untuk senang-senang. Ya, pergi keluar, touring sana, touring sini. Sehari-hari hidupnya tuh touring terus ya. Ya, berpetualang terus, daki gunung ini enggak puas, daki gunung lain enggak juga puas. Kerjaannya itu terus. Allah enggak ciptakan kita untuk ini, enggak. Tidur terus, makan terus. Ya, masuk WC, keluar WC terus, enggak. Ya, tapi Allah menciptakan kita, khalaqakallahu li ibadati. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Ya. Wa innama sakhara laka, hanya saja apa yang ada di dunia ini ya. Wa innama sakhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Allah ciptakan ini, Allah hadirkan kita dunia ini, kawan, ada motor, mobil, semua yang ada di muka bumi ini ya. Itu dalam rangka tasta'in. Dalam rangka menolong kita agar ibadah kepada Allah. Sebagai sarana. Iya, sebagai sarana untuk ibadah. Ya. Karena li'annaka la tastati'u an ta'isa illa bihadhil asya'. Enggak bisa ikhwan kita hidup tanpa ini. Ya. Enggak bisa hidup kita tanpa kalau enggak diciptakan oleh Allah yang lainnya ini, kita manusia enggak bisa hidup. Tanpa angin enggak bisa hidup ya. Tanpa air nggak bisa hidup. Semua yang ada ini kita nggak bisa hidup, ikhwan. Iya, makan nggak bisa hidup. Jadi itu semua diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah untuk membantu kita, menolong kita dalam ibadah. Ya, sakharahallahu laka li ajli an ta'budahu. Allah tundukkan, Allah gunakan ini untuk kita dalam rangka untuk ibadah kepadanya. Laisa min ajli an tafraha, bukan dalam rangka untuk kalian senang-senang, bergembira, sukaria, wa tasraha, jalan-jalan, touring. Ya. Bahasa anak muda sekarang apa? My trip, my adventure ya. Iya, begitu bahasa Inggrisnya. Iya, Bang. My trip, my adventure. Ya, karena dia apa artinya itu? Ini ada keruan kami ini. Ini ada tertian ya, ini ada sertian kamu ini dengan bahasa. Iya. Ya, hidupnya jalan-jalan terus entah. Ya. Jadi Allah jadikan ini semuanya untuk membantu kita beribadah kepada Allah, bukan untuk jalan-jalan, bergembira, wa tafsuqa, wa tafajjura, litakula, wa tashraba, ma ishtahaita. Ya, makan, minum, apa yang kita inginkan, apa yang enak, mau makan ini, makan itu, selesai. Ini kalau seperti ini, ikhwan, kata Syekh, hadza sya'nul bahaim, ini sama seperti hewan. Hewan lah yang kerjaannya makan, tidur, wirasi ini, wirasi apa sih itu, ambil borong orang lain dan seterusnya. Itu binatang gitu. Mereka nggak ada aturan. Itu binatang.
Amal adamiyun, adapun manusia, anak cucu Bani Adam, fallahu jalla wa ala, Allah menciptakan mereka khalaqahum li ghayatil azimah, ya, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang sangat besar, hikmah yang sangat besar, yaitu ibadah. Ya, inilah makna firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ma uridu minhum min rizkin, Allah enggak butuh dengan kita. Justru kita lah yang butuh kepada Allah. Allah enggak butuh kita beri makan, ya Allah, ini makanlah, enggak gitu. Ya, Allah enggak butuh itu. Allah enggak butuh manusia memberikan rezeki kepada Allah. Allahumma khalaqaka litaksibalahu. Allah menciptakan kita ini bukan dalam rangka bekerja untuk Allah. Antahrifa wa tajma'a lahu malan, ya, sebagai orang ahli kemudian mengumpul harta kita berikan kepada Allah biar Allah tambah kaya gitu. Enggak akan bertambah. Berapapun yang Allah berikan, ya, tidak akan membuat Allah itu tambah kaya. Berapa yang kita berikan tidak membuat, ya, berapapun kita maksiat juga tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kama yaf'alu banu Adam ba'duhum li ba'din, sebagaimana dilakukan oleh anak cucu Bani Adam, ya, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lainnya. Yaj'alu umalan, mereka menjadikan umal, pegawai-pegawai, ya, yajma'una lahum makasib, mereka mengumpulkan untuk mereka usaha-usaha. La, kata Syekh, ya, la, tidak. Allah tidak seperti ini. Ya, Allah tidak sama seperti bos. Ya, kalau bos kan kumpulkan karyawannya nanti bermanfaat untuk bosnya, menghasilkan untuk bosnya. Allah enggak begini. Allah enggak seperti itu. Ya. Allahu ghaniyun an hadza. Allah kaya dari hal ini. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Dan Allah itu zat yang maha kaya atas seluruh alam ini. Oleh karenanya Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizkin. Allah enggak butuh rizki dari kita. Wa ma uridu ayyut'imun. Allah enggak butuh makan dari kita. Justru kita yang butuh rizki. Allah butuh makan dari Allah. Allah enggak butuh. Wallahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'am. Allah itu tidak makan dan tidak butuh makan. Ghaniyun 'anit ta'am, Allah kaya dari makan itu. Ghaniyun jalla wa ala bi zatihi, kaya dari secara zatnya. Laisa huwa fi hajati ibadatik. Ya. Allah pun juga tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Lau kafarta, seandainya kalian itu kafir, ya, ma naqasta mulkallahi, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Ya. Akan tetapi walakin anta allazi bihajatillah. Akan tetapi kita yang butuh kepada Allah. Anta allazi bihajati ila ibadati. Kitalah yang butuh kepada ibadah. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Semakin banyak kita sujud, akankah menambah kemuliaan Allah? Tidak, akan tetap mulia Allah itu. Semakin kufurnya kita, apakah akan mengurangi kemuliaan Allah? Tidak, Allah enggak butuh. Kitalah yang butuh. Ya. Famin rahmatihi, termasuk dari rahmat Allah, annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatik. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya itu untuk dalam rangka maslahat untuk kita sendiri. Ya, maslahat untuk kita sendiri. Keuntungan untuk kita sendiri, li'annaka, karena engkau idza abattahu, jika engkau beribadah kepada Allah, fa innahu yukrimuka, maka Allah akan memuliakanmu dengan cara bil jazai, memberi balasan, memberi pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah, dan ibadah itu adalah sebab, ya, Allah memuliakan mereka di dunia dan akhirah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu sebab Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Famanil ladzi yastafidu min ibadah, maka orang-orang, ya, maka siapa yang mau mengambil manfaat dari ibadah? Al mustafidu min ibadah, orang-orang yang mengambil manfaat dari ibadah, mereka adalah abidun nafsahu, ya, abidu nafsuhu. Yani mereka orang-orang yang ibadah kepada Allah. Amma Allah jalla wa ala, adapun Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ghaniyun an khalqihi, ini kaya dari makhluknya. Wallahu alam. Sampai di sini saja. Jadi poinnya ada berapa di sini? 12. Ya. 13. 13 jadinya. Yang terakhir apa? Allah
Taala menciptakan kita Tidak sia-sia. Terus Ibadah adalah sebab Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Iya. Allah bedakan penciptaan manusia dengan hewan. Ya, manusia beribadah kepada Allah. Hewan nggak ada aturan, nggak ada aturannya. Makanya jangan sama seperti hewan. Orang yang nggak ibadah, kerjaannya makan, minum, tidur. Itu ibaratkan sama seperti hewan. Wallahu a'lam. Shawab. Sampai sini saja. Insyaallah akan kita lanjutkan ya pertemuan berikutnya bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.